Selamat adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat kah? Masih dong. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai acara ibadah pagi hari ini. Kita sebut dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong kepimpin dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Satukan kita tanpa
silakan mendengar cerita. mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semoga apa yang disampaikan guru kami bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Yesus, kami sudah berjaya bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, pada minggu ini kakak akan mengambil tema bersama Tuhan pasti bisa. Nah, kakak akan mengambil tokoh dari salah satu tokoh dari Alkitab, yaitu di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 40. Nah, tokoh ini bernama Yeftah. Siapa yang tahu tokoh Yeftah? Nah, Yeftah ini adalah seorang Gilead, yaitu Yeftah itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia itu terkenal di daerahnya itu sebagai pahlawan yang sangat luar biasa. Nah, Yeftah ini merupakan anak dari Gilead. Sebelumnya kita baca dulu ya di ayat 1. Siapa itu Yeftah agar kita tahu siapa tokoh Yeftah itu. Nah, di pasal 1 akan kakak bacakan. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Nah, Yeftah ini mempunyai orang tua, yaitu ayah itu bernama Gilead, tapi ibunya ini seorang yang tidak baik. Nah, Yeftah ini karena dia terlahir dari ibu yang tidak baik, makanya Yeftah ini diusir dari tanah kelahirannya. Nah, setelah Yeftah ini diusir, beberapa waktu kemudian bangsa Israel berperang melawan bangsa Amon. Nah, karena bangsa Amon ini merupakan bangsa yang kuat, makanya tua-tua Israel itu meminta untuk Yeftah itu kembali dan berperang melawan bangsa Amon bersama bangsa Israel. Nah, karena Yeftah ini seorang pahlawan yang gagah di bangsanya, maka Yeftah ini mau untuk berperang melawan bangsa Amon. Dan meskipun Yeftah ini seorang yang pahlawan yang gagah perkasa, namun Yeftah ini tetap
rendah hati di depan Tuhan. Yeftah karena dia merasa tidak mampu, maka Yeftah ini berdoa pada Tuhan. Kita akan membaca dari ayat 29 sampai ayat 33. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah, dari ayat 29 sampai 33 ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyerahkan Bani Amon kepada Yeftah saat Yeftah itu sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, agar apa yang masalah Yeftah ini untuk berperang bersama Bani Amon ini dapat berhasil. Dari situ kita dapat melihat bagaimana Yeftah menyerahkan semua masalahnya ini kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai Yeftah saat Yeftah ini sudah menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan adik-adik yang sekolah saat menjalani ulangan misalnya, atau menjalani tes, atau mungkin saat belajar akan menghadapi ujian akhir semester atau ulangan akhir semester? Apakah adik-adik sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, ataukah adik-adik hanya mengandalkan diri sendiri? Misalnya adik-adik ini sudah merasa pintar, kemudian adik-adik belajar tanpa mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita Yeftah ini kita bisa belajar bahwa apapun semua masalah kita, meskipun kita hebat, meskipun kita sudah bisa mengatasi masalah itu, namun tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, meskipun kita sudah mampu mengerjakan soal-soal ulangan atau ujian, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu, agar Tuhan Yesus dapat membantu kita sehingga semua soal-soal yang akan kita kerjakan nanti dapat kita jawab dengan baik, dengan pertolongan Tuhan Yesus. Untuk ayat hafalan minggu ini kita bisa buka di Mazmur 55 ayat 23. "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Untuk kelas anak-anak, hanya di Mazmur 55 ayat 23a saja ya. "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Sampai situ saja. Untuk kelas Pratama, Madya, dan Tunas, di Mazmur 55 ayat 23 semua. Untuk challenge minggu ini, untuk kelas anak-anak dan Pratama, silahkan kalian berdoa meminta penyertaan Tuhan sebelum belajar atau sebelum melakukan aktivitas dan sebagainya. Kemudian di video lalu dikirimkan ke gembala anak masing-masing. Untuk challenge kelas Madya dan Tunas, silahkan kalian ceritakan melalui video bagaimana penyertaan Tuhan. Misalkan saat kalian ulangan, bagaimana Tuhan menyertai kalian saat ulangan. Lalu videonya dikirimkan ke gembala anak masing-masing. Oke, sekian firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hey adik-adik semuanya, kembali lagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman challenge untuk minggu ini. Kita mulai dari kelas anak-anak dulu ya. 1, 2, 3.
Yeay, selamat untuk JJ dari Gili. Tuhan Yesus memberkati. Nah, berikutnya untuk kelas pertama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Yeay, selamat untuk Faren dari Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir untuk kelas Madya dan kelas Tunas. 1, 2, 3. Yeay, selamat untuk Alvin dari Kana. Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat adik-adik yang belum sempat mengirimkan challenge atau lupa atau terlambat mengirimkan challenge-nya, adik-adik bisa ikut yang minggu ini ya. Kita tunggu sampai hari Kamis jam 5 sore. Nah, sekian pengumuman challenge untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.